Nah, begini caraku ngekirim kayak begini. Kan ini file kosong, ini ceritanya mau diisi. Nah, pertama tuh diisi dulu nilai siswanya. Misalkan lah nah, kan di sini sudah terisi nilai siswanya 72, 65 yang sesuai. Nah, kirim ibu. Nah, pertama saya urut dulu dari angka tertinggi sampai angka terendah. Kayak kusesuaikan sama yang nak kirim ibu. Nah, kan ibu ini dari 95 angka tertinggi sampai ke angka terendah 50. Nah, caranya mau urut begini. Ini kursor kuletakkan di nilai siswa, baru kontrol shift L. Nah, kalau setelah ditekan itu kontrol shift L secara bersamaan, nanti ada muncul tanda panah ke bawah di sampingnya nilai siswa. Terus tekan itu, terus pilih yang bagian kedua, short longest to smallest. Yang kedua. Nah, otomatis kalau sudah ditekan, otomatis itu terurut nilai siswanya dari angka yang paling tinggi sampai ke angka rendah. Sini ada 95 sampai 50. Yang terakhir yang paling rendah. Nah, setelah itu di kolom kedua yang bagian B diisi skor Z. Nah, cara menentukan skor Z-nya harus diketahui dulu berapa rata-ratanya. Kita taruh di sini di bagian C, rata-rata. Nah, cara menentukan rata-ratanya, ini kursor letakkan ini di kotak di bawahnya rata-rata, kemudian isi pakai rumus cara mencari rata-rata di Excel. Terus caranya tekan simbol sama dengan, itu sama dengan kayak semacam pembuka rumus di Excel. Pilih, ketik A, B. Nah, kalau nanti ini muncul pilihannya, pilih yang tulisannya average. Nah, kan setelah diklik itu average, nanti yang pilihan tadi yang secara otomatis nanti ada simbol kurung terbuka di sini. Nah, itu yang di simbol kurung terbuka langsung diisi sama ini. Blok semua ini nilainya siswa dari angka tertinggi sampai ke rendah. Kayak begini ditarik turun. Nah, secara otomatis terisi ini yang di sampingnya average yang di dalam kurung. Nah, setelah terisi semua A2.2 A26 itu dibalas kurung baru di enter. Nah, kalau sudah di enter secara otomatis terisi di sini rata-ratanya 71,12. Nah, setelah diketahui rata-ratanya, cari lagi nilai standar deviasinya. Standar deviasi. Nah, caranya ini kursor diletakkan lagi di bawahnya standar deviasi, terus isi lagi sama dengan rumus. Tekan sama dengan, baru ketik standar. Nah, pasti ada lagi muncul pilihannya. Yang dipilih itu STDEFS. Nah, ini STDEF.S. Nah, kalau sudah ditekankan secara otomatis ada lagi tanda kurung terbuka. Nah, sama dengan pas cari rata-rata tadi. Caranya diblok semua nilainya ini siswa ke bawah. Nah, kemudian setelah diblok semua, kan sudah tertulis di dalam A2.2 A26. Nah, balas kurung lagi, baru enter. Nah, secara otomatis muncul itu standar deviasinya. Nah, kalau sudah diketahui rata-rata, standar deviasinya, nah tinggal dicari skor Z-nya. Nah, kalau mengikuti di rumus yang biasa dilihat di YouTube, itu biasanya tidak sesuai. Nanti kalau misalkan dicari tuh
pakai rumus yang di YouTube, nanti hasilnya tertulis di situ value atau num atau run biasanya, atau error juga biasanya. Nah, caranya masuk ke filenya Ibu, baru tekan I yang di bagian di bawahnya skor Z, ini ada ini di bawahnya skor Z, baru kan ada ini rumusnya di atas, copy ini rumusnya yang di atas, copy, terus masuki ke file tak. Nah, masuki di file tak, letakkan nih kursor tak di bagian bawahnya skor Z, baru paste tadi rumus yang di copy di filenya Ibu, Ctrl V. Nah, kalau sudah di Ctrl V kan begini muncul, ini 3 diganti sama 2, ganti 2, terus ini 5 diganti sama 4. Kenapa ini tadi diganti sama 2? Karena kan di sini ada ini A2 sama dengan kotak kolom nilai. Kan di sini di kotak kolom nilai pertama itu ada di kolom ada di tabel A kolom 2. Jadi cocok. Tabel A kolom 2, jadi A2 di situ tertulis. Terus di sini ada S dolar C S dolar 2. Itu artinya maksudnya ini nilai rata-rata. Kan di sini nilai rata-rata ada di kolom C bagian kedua, baris kedua. Jadi ditulis di situ C S dolar 2. Kalau misalkan ini nilai rata-ratanya ada di kolom ketiga, ya diganti ke situ 3. Kan tadi di filenya Ibu anunya dia nilai rata-ratanya ada di sini, di kolom ketiga C. Otomatis kenapa tadi rumusnya Ibu pakai S dolar C3. Kalau saya pakai S dolar C2 karena nilai rata-ratanya itu ada di tabel C kolom kedua. Sama standar deviasi. Ini yang SC S4, kan tadi Ibu pakai S dolar C S dolar 5 karena standar deviasinya itu ada di baris kelima, kolom C baris kelima, sedangkan saya pakai baris tabel C baris keempat, jadi aku ganti keempat karena standar deviasinya ada di kolom 4. Cocok. Nah, setelah sudah disesuaikan sama tabel nilai siswa pertama sama posisi C rata-ratanya sama posisi C standar deviasinya, enter Mi. Nah, secara otomatis kalau sudah di enter, ini muncul sendiri ininya skor nilai Z-nya. Nah, kan ini skor nilai Z-nya baru satu diketahui, baru cuma yang nilai 95-nya. Nah, ada cara kalau mau cepat supaya langsung otomatis, ini kursor tak letakkan ini di nilai skor Z yang pertama, kemudian geser I ke samping pojok bawah sampai muncul tanda tambah yang tebal itu. Kalau muncul tanda tambah yang tebal ini di sini, tarik ke bawah sampai ke ujung nilai. Nah, secara otomatis terisi semua itu nilai skor Z-nya. Nah, kan kalau sudah tahu skor Z-nya, apa lagi selanjutnya? Rentang nilai sama desit normal. Terus di sini merentang nilai. Rentang nilai. Nah, cara menentukan rentang nilai, sebenarnya rentang nilai enggak pakai ini Ji, enggak pakai rumus apa-apa Ji, cuma kita yang menentukan sendiri. Karena bilang Ibu itu rentang nilainya dari rentang antara nilai paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Nah, kan nilai paling tinggi itu 95, nilai maksimumnya itu nilai 100 kan, jadi 100 diambil. Oke.
Di sini ditentukan nilai paling tinggi yang diambil maksimumnya itu 100. Sedangkan nilai paling rendahnya kan 50. Jadi ambil yang paling lebih di bawahnya 50. Jadi kalau saya aku ambil 40. 40 baru di bawah 45. Pakai kelipatan 5 ku ambil, ku sesuaikan sama yang di filenya ibu. Kan di sini juga filenya ibu pakai kelipatan 5. Jadi itu saja ku ikuti. Jadi kayak gitu. Langsung ini ku copy paste dari filenya ibu yang rentang nilai. Ctrl C. Baru ku paste sini. Nah, kan ini rentan nilai enggak pakai rumus J, diketik biasa J masuk. Cuman nih yang dipakai itu nilai terendahnya 40 karena nilai rendahnya di sini nilai siswa itu paling rendah 50, tapi ambil yang lebih di bawahnya 50 supaya bagus nanti bentuk diagram tak. Nah, setelah diisi rentang nilainya, tinggal dicari lagi desit normalnya. Desit normal. Nah, caranya menentukan desit normal, masukin lagi ke filenya ibu, baru tekan i sini. Yang tunggu. Nah, caranya toh menentukan desit normal, masukin ke filenya ibu, baru itu kursor tak letakkan ini di nilai pertamanya desit normal. Ini pas di bawahnya desit normal baru copy lagi ini rumusnya di atas. Ctrl C, enter, baru masuki ke file tak lagi. Baru itu kursor tak letakkan lagi di bawahnya, pas di bawahnya desit normal. Baru paste rumusnya. Terus diganti lagi jadi C2. Kayak tadi C2 baru C5. C2 baru C4. Nah, kan di sini ada E2. Nah, ini diganti, ini E2 diganti jadi D2. Kenapa diganti jadi D2? Tunggu, kenapa salah? Nah, ini E2 diganti jadi D. Kenapa diganti jadi D? Karena ini rentan nilai tak ada di tabel D. Sedangkan kan ibu tadi rentan nilainya ada di sini, di kolom E, otomatis pakai IE. Sedangkan saya ku taruh di kolom D. Jadi ku ganti jadi D. Jadi kalau misalkan mungkin kita pakai, mungkin diletakkan i kita di tabel misalkan F, misalkan tinggal diganti di situ hurufnya di sini. D diganti jadi EK, FK kalau memang rentan nilai tak diletakkan di tabel tersebut. Nah, terus ini yang $C $3-nya diganti lagi jadi 2. Disesuaikan sama yang posisi rata-ratanya. Kemudian ini juga $C $5 aku ganti jadi 4 karena disesuaikan sama posisi standar deviasinya. Terus setelah selesai semua ini diganti D2-nya, C2-nya sama C4-nya, selesai ini baru tinggal di enter.
Nah, otomatis terisi di situ dengan sendirinya desit normalnya berapa. Nah, caranya supaya otomatis lagi, tekan lagi ini yang desit normalnya yang pertama, terus geser ke pojok bawah kursor tak sampai muncul tanda tambah yang tebal itu warna hitam, baru ditarik lagi turun sampai ke ujung rentang nilai. Nah, secara otomatis terisi nih rentang nilai sama desit normalnya. Nah, kan selesai semuanya ditentukan toh, nilai siswanya selesai sudah diurut, skor Z-nya ada juga, rata-rata ada juga, standar deviasi ada, rentang nilai ada, desit normalnya sudah ada. Nah, tinggal grafiknya Pi. Nah, caranya menentukan grafiknya, ini blok semua ini yang rentang nilai sama desit normal, blok semua ya, dari 40 sampai sini. Ini semua. Baru masuki ke insert. Nah, insert, pilih ini yang tabel, ini yang diagram scatter, ini SCAT double T baru ER, dipilih itu, baru pilih tabel ini, pilih diagram ini. Oke. Nah, secara otomatis muncul diagramnya. Tinggal diselesaikan nih. Nah, secara otomatis muncul diagramnya dengan sendirinya. Selesai deh. Ini. Udah selesai begini. Baru kalau selesai ini tinggal disimpan filenya, baru diganti dalam bentuk PDF. Karena pas kemarin kukumpul ini tugasku dalam bentuk Excel, ternyata tidak bisa, harus di dalam bentuk PDF atau dokumen. Jadi sebelum di save ini tak rubah dulu dalam bentuk PDF supaya bisa nanti dikirim pakai link yang siapkan ibu. Kalau misalkan masih ada yang tidak dimengerti, chat maka. Semoga paham ya. Oke.